Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 303, ingin memotong dagingku. 30% saham J Corporation. Clinton benar-benar menuntut banyak hal. J Corporation telah mengakuisisi beberapa perusahaan terbuka dan sekarang menjadi pemegang saham terbesar Ubreas. Nilai pasar perusahaan itu sendiri adalah 15 miliar dolar. 30% saham J Corporation sedikitnya bernilai beberapa miliar dolar. Sebuah villa di Aegean Sea Hills biayanya paling mahal beberapa juta dolar. Biaya membangunnya jauh lebih rendah. Bagaimana dia punya nyali untuk meminta begitu banyak dari Jordan? Jordan menatap Clinton dan berkata, Tuan Whiteley, ini pemerasan yang terang-terangan. Tahukah Anda berapa nilai 30% saham J Corporation? Beraninya Anda menukar villa Anda yang buruk dengan saya demi saham saya. Clinton tertawa dan berkata, ya, saya tahu villa saya tidak bernilai 30% saham di perusahaan Anda. Tapi persetujuan Anda sulit didapat. Tuan Stelle, Anda sangat kaya, bukankah seharusnya mudah bagi Anda untuk mendirikan J Corporation lainnya? Jordan terdiam. Aku mungkin kaya, tapi bukan berarti aku harus melakukan perbuatan baik seperti itu, kan? Clinton tertawa dan menjawab, bukankah itu kebetulan? Anda ingin memasuki villa dan tanpa persetujuan saya, Anda tidak akan bisa masuk meskipun Anda kaya. Tak terkendali. Clinton Whiteley, kau jelas-jelas mencoba memeras Tuan Stelle. Pablo sangat marah. Walaupun Clinton tampak tersenyum di permukaan, ada kebencian tersembunyi di balik senyumnya. Clinton menatap Pablo yang nakal itu dan berkata, ya, saya akan memeras Tuan Stelle. Apa? Jordan dan Pablo sama-sama tercengang. Pengembang real estate pendek di depannya itu benar-benar belak-belakan mengatakan kepada Jordan bahwa dia memerasnya. Dengan tatapan mata penuh nafsu membunuh, Jordan berkata, Tuan Whiteley, tahukah Anda bahwa saya dapat menghabisi nyawa Anda berkali-kali dengan 30% saham itu? Jordan sangat terus terang. Dia juga bukan orang bodoh, jadi dia lebih suka menggunakan uang itu untuk menyewa seorang pembunuh daripada memberikan 30% saham J Corporation kepada Clinton. Namun, Clinton tetap tidak takut. Tuan Stelle, ini Houston dan Anda baru di sini, jadi jangan sampai Anda membuat kesalahan konyol. Anda tidak bisa mengalahkan penduduk lokal meskipun Anda mungkin berkuasa di tempat lain. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya dengan mobil sewaan Anda itu? Hah? Lagi pula, aku punya pengawal untuk melindungiku. Kalau kau berani main-main dan membiarkan orang-orangmu masuk ke sini, aku akan segera memanggil polisi. Aku ragu kau berani melawan polisi. Clinton tampaknya yakin bahwa Jordan pasti akan menundukkan dan patuh memberikan 30% saham perusahaannya kepadanya demi bisa bertemu Victoria. Victoria merupakan wanita kesayangan Jordan, yang demi dia Jordan rela kehilangan segalanya, apalagi 30% saham J Corporation. Namun, Jordan bukanlah orang bodoh. Ia tahu bahwa Clinton jelas-jelas memiliki rencana yang matang untuk memerasnya, jadi Jordan tidak ingin menjadi orang bodoh dan menyerah pada tipu dayanya. Dia tidak akan memberikan 30% saham kerajaannya hanya demi melihat Victoria. Jordan memandang Clinton dan berkata, kamu seharusnya menjadi bawahan Russell, kan? Clinton dan Pablo sama-sama terkejut, karena mereka tidak menduga Jordan akan tiba-tiba menyebut Russell. Faktanya, ketika penjaga di pintu melihat tanda pengenal Jordan, Pablo merasa ada yang aneh pada tanda pengenal itu. Mengapa dia hampir tidak bereaksi saat melihat kartu identitasku, tetapi dia bereaksi begitu intens saat melihat kartu identitas Jordan? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu seseorang sebelumnya sudah menduga bahwa Jordan akan datang, jadi dia sengaja menyuruh para penjaga mengawasi setiap orang yang masuk. Begitu mereka menemukan Jordan, mereka langsung mulai mengincarnya. Clinton, seorang maestro real estate, secara mengejutkan datang terlambat pada malam hari hanya dengan satu panggilan telepon. Mungkin itu sudah direncanakan sebelumnya. Clinton tidak membantahnya dan malah berkata, saya memang kenal Russell. Lagi pula, kami berdua pengusaha di Houston dan bisnis kami cukup berkembang. Anda pasti tidak akan percaya jika saya bilang saya tidak kenal dia. Haha. Jordan mendengus dingin. Dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Russell pertama-tama memanfaatkan kelalaian Jordan terhadap Victoria untuk mengkritik Jordan sebelum membujuknya untuk menikah dengannya. Setelah itu, ia mengatur agar Victoria tinggal di villa temannya Clinton di Aegean Sea Hills. Russell tahu Jordan pasti akan datang ke sini untuk mencari Victoria, jadi Russell dan Clinton maju untuk mempersulit Jordan terlebih dahulu, menuntut agar dia memberikan Clinton 30% saham J Corporation agar dapat memasuki villa tersebut. Baiklah, Russell Miller. Berani sekali kau menikahi Victoria. Ternyata kau hanya menggunakan Victoria sebagai umpan untuk memerasku demi uang. Russell adalah seorang pengusaha yang cerdik, dan Jordan merasa ia punya alasan untuk melakukannya. Jordan tidak akan tertipu oleh tipuannya, apalagi terjun ke dalam perangkap Russell setelah menyadari apa itu.
Jordan memperingatkan Clinton, Tuan Whiteley, Anda tidak bisa mengambil uang saya dengan mudah. Saya katakan terus terang bahwa saya tidak akan memberi Anda sepeser pun hari ini. Aku mohon sekali lagi agar kau mengizinkanku masuk ke vilamu. Kalau tidak, kau mungkin harus menangis dan memohon agar aku masuk. Mendengar ancaman Jordan, Clinton tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, Tuan Stele, Anda memang masih sangat muda. Anda benar-benar mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan. Saya tahu Tuan Stele kaya dan saya jelas lebih miskin dari Anda, tetapi kita adalah masyarakat yang taat hukum dan tempat ini milik saya. Tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat masuk jika saya tidak mengizinkan Anda. Jika kamu tidak ingin kehilangan sejumlah uang, lupakan saja rencana menemui kekasihmu hari ini. Anda ingin saya membayar. Kamu tidak layak mendapatkannya, kamu hanya seorang raja real estate. Bagus. Ingat kata-katamu sekarang. Sampai jumpa nanti. Saat Jordan berbicara, dia berjalan menuju mobil dan memberi instruksi pada Pablo, pergi. Tuan Jordan. Pablo pergi dengan enggan, karena merasa sangat malu. Dia adalah gangster utama Orlando, sementara Jordan adalah presiden J Corporation. Di Houston, dia bahkan tidak bisa memasuki kompleks perumahan. Namun, Jordan pergi dengan sikap yang agak tegas, jadi Pablo pun tidak bisa berkata apa-apa. Dia menunjuk Clinton dengan marah sebelum memundurkan mobilnya untuk pergi. Tenang saja, Tuan Jordan. Kalau Anda berubah pikiran, silakan telepon saya. Saya ingin 30% saham J Corporation, tidak lebih atau kurang. Hahaha. Setelah mobilnya pergi, Clinton berteriak dengan berani kepada Jordan, yang berada di dalam mobil. Pablo menginjak pedal gas dan berkata kepada Jordan, Tuan Jordan, Clinton terlalu tidak tahu malu. Dia tahu kamu kaya, jadi dia ingin memerasmu. Meskipun tidak peduli berapapun harga yang harus kubayar untuk menemui Nona Clarke, memberikan miliaran dolar kepada orang seperti itu sama sekali tidak sepadan. Jordan berkata dengan dingin, aku tidak akan memberikan saham bernilai beberapa miliar dolar itu kepadanya. Ini bukan lagi sekadar konfrontasi antara Jordan dan Clinton, tetapi antara Jordan dan Russell. Itu juga merupakan pertukaran pukulan pertama mereka. Jika dia bahkan tidak mampu menghadapi Clinton, Jordan tidak akan memenuhi syarat untuk melawan Russell, apalagi merebut Victoria dari Russell. Jordan menelepon seseorang dan berkata, kirimkan saya nomor telepon semua manajer umum, Perry Express, Uber Eats, dan semua perusahaan di bawah J Corporation di Houston.